Invasi Rusia ke Ukraina harus dicatat sebagai upaya paling gagal dan paling katastrofik untuk mengambil alih negara lain dalam sejarah militer modern. Dan kegagalan itu justru semakin parah. Sesuatu sedang memusnahkan pasukan Rusia seperti belum pernah terjadi sebelumnya di Ukraina karena mereka telah mengalami 3 bulan yang sangat berat yang telah menewaskan puluhan ribu tentara. Sebanyak 89.000 tentara Rusia lenyap begitu saja selama kuartal pertama tahun 2026. Rusia kini menghadapi kerugian personel terbesar dalam sejarah modern saat jaringan perekrutannya runtuh. Mari kita mulai dengan angka utama itu, 89.000 korban Rusia dalam 3 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan angka itu saat konferensi pers akhir Maret. Itu menunjukkan semua yang salah dengan militer Rusia. Itu berarti Putin telah mengorbankan rata-rata 29.666 orang Rusia setiap bulan sejak awal tahun 2026. Dan perlu diingat bahwa Januari dan Februari masih merupakan bulan-bulan yang dingin. Aksi ofensif Rusia kemungkinan melambat selama bulan-bulan ini, lalu meningkat kembali pada bulan Maret saat serangan musim semi yang digembar-gemborkan itu dimulai. Jadi bulan terakhir dari 3 bulan itu tampaknya jadi bulan dengan jumlah korban terkonfirmasi tertinggi yang dialami Rusia. Apa artinya itu? Artinya situasinya hanya akan semakin buruk dari sini. Hal paling gila dari statistik ini adalah tampaknya ini seharusnya menjadi rekor jumlah kerugian yang dikonfirmasi yang dialami Rusia dalam periode 3 bulan. Tetapi entah bagaimana ternyata bukan. Antara November 2025 dan Januari 2026, kerugian Rusia hampir mencapai 100.000 saat pasukan Putin berusaha menyelesaikan serangan mereka terhadap Krovsk. Mereka makin terisolasi di cuaca dingin Ukraina, membuat mereka lebih rentan menjadi sasaran drone Ukraina dan regu pencarian dan penghancuran yang dibentuk untuk menghadapi strategi infiltrasi Rusia. Segila kedengarannya, 89.000 kerugian yang dikonfirmasi selama 3 bulan pertama 2026 justru menunjukkan peningkatan bagi Rusia. Sebenarnya ini bukan peningkatan signifikan. Kerugian ini juga ditambah masalah besar lain bagi Rusia yang bisa mengakhiri perang di balik statistik yang kami bagikan. Kita akan bahas itu lagi nanti. Pertama, ada satu kata yang sering kita pakai dan perlu diperhatikan. Kita sudah beberapa kali mengatakan terkonfirmasi saat membahas kerugian Rusia di tahun 2026 sejauh ini. Dan itu adalah petunjuk besar bahwa 89.000 korban kemungkinan adalah skenario terbaik bagi Rusia di kuartal pertama tahun 2026. United 24 Media menyoroti saat melaporkan bahwa Kepala Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, sudah menunjukkan bahwa 20% serangan yang dilakukan Ukraina terhadap Rusia selama 3 bulan pertama tahun 2026 tidak dapat diverifikasi. Ini tidak berarti bahwa Ukraina tidak bisa memverifikasi bahwa serangan-serangan tersebut berhasil. Ukraina bisa. Drone-drone yang digunakan untuk melakukan serangan tersebut, serta pasukan drone pengintai yang terbang di langit, memberikan semua bukti yang dibutuhkan bahwa serangan-serangan itu tepat sasaran. Yang tidak bisa benar-benar diverifikasi oleh Ukraina adalah berapa banyak tentara Rusia yang terbunuh dalam serangan-serangan ini. Saat Ukraina menyerang pasukan dengan drone, mereka tak dapat mencatat semua tentara yang tewas akibat pecahan peluru dan ledakan. Data Ukraina tidak termasuk korban akibat serangan drone jarak menengah, artileri, atau tentara Rusia yang tewas di bawah reruntuhan maupun yang tak bisa dikonfirmasi lewat bukti video. Disinilah situasi Rusia benar-benar buruk. Jumlah wilayah yang berhasil direbut Rusia sebagai imbalan atas tingkat korban yang sangat tinggi ini menurun dengan cepat. Bukan berarti Rusia sebelumnya sudah unggul dalam hal itu. Jika kita mundur ke tahun 2025, United 24, media melaporkan bahwa Putin telah mengorbankan sekitar 400.000 tentara Rusia hanya untuk mendapatkan 4.336 km persegi atau 1.674 mil persegi wilayah Ukraina. Itu berarti hanya setara dengan 0,72% wilayah dari sebuah negara, di mana Rusia masih harus mencari cara untuk merebut 80% wilayah bebas yang tersisa. Dengan kecepatan ini, Rusia butuh 1 abad untuk menaklukkan Ukraina. Artinya, Putin dan penerusnya, pencinta perang, sudah tiada sebelum tujuan operasi militer khusus tercapai. Namun, bahkan perang selama 1 abad itu mulai terlihat ambisius bagi pihak Rusia karena laju kemajuannya telah melambat drastis sejak akhir tahun 2025. Menurut Institute for the Study of War atau IS2, periode antara Oktober 2025 hingga 26 Maret, Rusia berhasil merebut hampir 1.930 km persegi atau sekitar 745 mil persegi wilayah Ukraina.
Ini sudah cukup buruk karena angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama antara tahun 2024 dan 2025 ketika Rusia berhasil merebut sekitar 2.716,6 km persegi atau 1.048 mil persegi. Itu saja sudah menunjukkan perlambatan yang sangat besar. Tapi sekarang kita punya perkiraan jumlah korban yang diderita Rusia untuk mendapatkan keuntungan yang sangat kecil itu. Kami sudah membagikan angka 89.000 dan 100.000 sebelumnya. Ada tumpang tindih karena Januari 2026 termasuk keduanya. Jika kita kurangi sekitar 30.000 perkiraan korban bulanan Rusia tahun 2026 dari total 189.000 untuk menghindari hitungan ganda Januari, hasilnya 159.000 korban. Tapi masih ada lagi. Angka-angka dari ISW mencakup Oktober 2025. Media United 44 melaporkan bahwa Ukraina mengkonfirmasi 25.000 tentara Rusia tewas pada bulan Oktober. Angka itu tidak mencakup korban maupun kematian yang belum dikonfirmasi, tapi itulah data terbaik saat ini. Dan kita bisa menambahkannya ke 159.000 korban sehingga menjadi 184.000 untuk periode 6 bulan yang dicakup oleh ISW. Bagi 184.000 korban dengan 745 mil persegi wilayah yang didapat, dan Putin akan dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa dia pahami. Rusia kehilangan hampir 247 tentara untuk setiap mil persegi wilayah Ukraina yang mereka dapatkan. Ini adalah penggerusan antar generasi terhadap seluruh populasi demi sepersekian persen wilayah Ukraina. Hal ini mulai jadi beban berat bagi militer Rusia. Anehnya, masih ada lagi soal korban di pihak Rusia. Setiap harapan yang mungkin dimiliki Putin bahwa laju jatuhnya korban akan melambat pada tahun 2026 nanti adalah hal yang konyol. Rusia telah memulai serangan musim semi, sehingga sekarang serangan terjadi lebih banyak daripada waktu lain sepanjang tahun. Serangan yang meningkat menyebabkan korban bertambah. Kita sudah melihatnya pada Maret. Pada tanggal 17 Maret, Rusia memecahkan rekor jumlah korban terbanyak yang diderita sepanjang tahun 2026 sejauh ini, ketika sebanyak 1.710 tentaranya menjadi korban dalam waktu 24 jam. Ditambah lagi dengan hilangnya 230 kendaraan, termasuk truk tangki bahan bakar, serta 29 sistem artileri. Angka itu menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan korban harian Rusia di awal tahun yang hanya 700-900. Sebagai perbandingan, Rusia kini kehilangan lebih banyak tentara setiap 2 hari dibanding total tentara Amerika Serikat yang hilang selama perang di Afghanistan. Rusia juga punya catatan perang Afghanistan sendiri, di mana mereka kehilangan 15.000 tentara selama 1 dekade. Rusia kehilangan jumlah serupa tiap setengah bulan di Ukraina. Angka ini sangat tidak masuk akal dan menunjukkan bahwa Putin meski mencintai era Soviet, bahkan gagal menjalankan perang sebaik pemimpin Soviet dulu, apalagi perang yang bisa dimenangkan Rusia. Jadi Rusia telah kehilangan 89.000 tentara hilang, dieliminasi, lenyap dari muka bumi hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2026. Keuntungan wilayah Rusia yang diperoleh dengan kerugian besar sangat kecil hingga nyaris tak layak dibahas. Gabungkan serangan musim semi dan Anda punya bom waktu korban di masa depan yang siap berbalik menghantam Putin. Tapi sebelumnya kami menyebutkan masalah lain yang berpadu dengan masalah-masalah ini sehingga membuat situasi Rusia jauh lebih buruk. Masalah ini mendorong situasi dari bencana menjadi sesuatu yang bisa mengakhiri perang bagi Putin karena akan mengubah segalanya tentang masa depan perang. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang masalah itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda merasa terbantu dengan wawasan kami, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video terbaru. Lalu, apa masalah besar di balik tingkat korban Rusia? Masalah utama Rusia bukan hanya karena mereka kehilangan ribuan demi ribuan tentara. Itu sangat melemahkan militer Rusia, namun ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Masalah sebenarnya bagi Rusia saat ini adalah besarnya kerugian yang mereka alami sedemikian rupa, sehingga mereka gagal merekrut cukup banyak tentara untuk menggantikan kerugian tersebut, untuk pertama kalinya sejak Putin melancarkan invasinya. Media United 24 melaporkan bahwa selisih jumlah tentara yang masuk dan keluar Rusia berada di angka negatif selama 4 bulan berturut-turut antara Desember 2025 dan Maret 26. Artinya, Rusia telah mengalami 4 bulan di mana mereka kehilangan lebih banyak tentara daripada yang mereka rekrut. Media yang sama menambahkan bahwa Rusia memiliki target merekrut 409.000 tentara hingga akhir 2026 dan mereka juga kesulitan mencapainya. Setelah kuartal pertama tahun 2026, Rusia seharusnya sudah mencapai 25% dari target tersebut.
Faktanya tidak demikian. Rusia hanya merekrut sekitar 80.000 tentara baru atau 22% dari target 80.000 rekrutan itu, juga lebih sedikit dari 89.000 korban. Masih ada sedikit perhitungan bisa dilakukan. Jika Rusia menargetkan 409.000, maka 89.000 korban tiap 3 bulan belum cukup untuk membuat Rusia kekurangan pasukan akibat pengikisan personel. Kalikan 89.000 dengan 4, hasilnya 365.000. Kerugian sangat besar, namun masih cukup rendah, sehingga Rusia surplus lebih dari 50.000. Tapi ada beberapa masalah dengan itu. Yang pertama adalah 22% dari target tercapai, padahal seharusnya 25%. Itu menunjukkan Rusia belum memenuhi kuota rekrutmen, jadi target 409.000 pada 2026 tampak cukup ambisius. Kita akan kembali ke itu sebentar lagi. Masalah kedua sudah pernah disebutkan, yakni 89.000 korban yang telah dikonfirmasi, bukan 89.000 total. Artinya, jumlah korban Rusia mungkin ribuan hingga puluhan ribu lebih banyak dari yang bisa diverifikasi, sehingga target 409.000 pun sudah cukup. Dan yang ketiga, Ukraina baru saja memulai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menetapkan target 50.000 korban Rusia per bulan hingga akhir tahun 2026. Ambisius? Ya. Ukraina masih butuh sekitar 20.000 korban lagi untuk mencapai target itu berdasarkan jumlah korban terkonfirmasinya. Namun, dengan serangan musim semi Rusia, jumlah korban diperkirakan akan naik. Inilah yang terbaik yang bisa Rusia harapkan pada 2026. Namun tetap sangat menghancurkan dan Rusia tidak mampu menyeimbangkannya lewat perekrutan. Semakin jelas bahwa metode yang digunakan Rusia untuk merekrut tentara sukarelawan hingga saat ini tidak lagi seefektif dulu. Metode itu sederhana, menawarkan lebih banyak uang kepada calon rekrutan daripada yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka untuk meyakinkan mereka bertempur dan mati di Ukraina. Saat Rusia gagal mencapai target karena metodenya tidak berhasil, mereka mulai memakai cara yang lebih putus asa. Business Insider menyoroti salah satu pendekatan tersebut dalam sebuah artikel pada 1 April, yang pasti terasa seperti lelucon April Mop yang buruk bagi siapapun di Rusia yang entah bagaimana berhasil melewati pembatasan internet Putin untuk membacanya. Seorang gubernur di wilayah Ryazan, Rusia, memberitahu para pelaku usaha bahwa mereka perlu membantu dalam perekrutan karena jumlahnya menurun drastis. Semua perusahaan di wilayah itu dengan 150-500 pekerja punya waktu sampai September untuk menyerahkan daftar karyawan yang menurut mereka sebaiknya dikirim ke garis depan di Ukraina. Perusahaan dengan antara 150 hingga 300 karyawan harus mengajukan 2 kandidat, sedangkan yang memiliki antara 300 hingga 500 karyawan harus mengirimkan 5 nama. Setiap bisnis yang menolak untuk mengikuti aturan ini akan dikenai denda sebesar 1 juta rubel, yang setara dengan sedikit lebih dari $12.000. Rusia juga menargetkan pelajar muda untuk direkrut ke militernya. The Times melaporkan pada 1 April bahwa Valery Volkov, Menteri Pendidikan dan Sains Rusia, memerintahkan universitas di Rusia untuk meyakinkan 2% mahasiswanya bergabung dengan militer. Jika perintah tersebut berhasil dijalankan, ini akan menyebabkan masuknya 44.000 tentara baru atau 76.000 jika Rusia juga memasukkan perguruan tinggi selain universitas. Ini wajib militer terselubung di saat paling putus asa. Jelas bukan langkah cerdas, kan Putin? Rusia adalah negara yang sudah menghadapi krisis tenaga kerja besar-besaran yang sebagian disebabkan oleh tuntutan yang diberikan Kremlin kepada rakyat Rusia sejak Putin menginvasi Ukraina. Pada 30 Maret, United 24, media melaporkan bahwa lebih dari 20 pabrik Rusia di wilayah Leningrad saja beralih ke sistem kerja 3 hari dalam seminggu. Dan ini bukan kebetulan. Pekerjaan semakin berkurang dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mempertahankan jumlah karyawan seperti biasanya. Putin telah menciptakan siklus yang kejam di dalam Rusia, di mana tenaga kerja yang tersedia tersedot oleh mesin perang, yang menghancurkan semua industri lain dan menempatkan sebagian besar populasi Rusia yang menurun dalam posisi di mana mereka tidak dapat berkontribusi pada ekonomi dengan cara lain selain tunduk pada upaya perang Putin. Dan sekarang Rusia mencoba menarik orang-orang yang sudah bekerja keluar dari pekerjaan mereka ketika mereka tidak memiliki siapapun untuk menggantikan mereka, bersama dengan mengorbankan para pelajar yang seharusnya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi fondasi ekonomi Rusia setelah perang. Putin menghancurkan masa depan Rusia demi solusi jangka pendek untuk masalah tenaga kerja yang justru akan semakin memburuk.
Apa yang akan dia siapkan selanjutnya akan mengejutkan semua orang di Rusia. Putin tidak hanya menargetkan pekerja dan pelajar, tetapi juga semakin mendekati perluasan wajib militer yang pada akhirnya akan memicu mobilisasi di Rusia. Kremlin mulai mempersiapkan hal ini pada 2025 saat Putin menandatangani undang-undang baru yang mengubah sistem wajib militer Rusia dari 2 kali perekrutan per tahun menjadi sepanjang tahun. Itu berarti Rusia dapat memanggil siapa saja yang berusia antara 18 hingga 30 tahun kapan saja untuk menjalani wajib militer selama 1 tahun. Rusia mengklaim bahwa mereka tidak akan menambah jumlah wajib militernya, tapi klaim seperti itu tidak bisa dianggap serius. Setiap wajib militer, kecuali yang langsung ke garis depan, akan menjadi cadangan, meski Rusia klaim tak kirim wajib militer ke Ukraina. Ini mengarah ke bagian kedua rencana Kremlin mengatasi kekurangan personel. Dalam laporan tanggal 30 Maret, media United 24 mengatakan bahwa hasil buruk dari kampanye perekrutan terbaru Kementerian Pertahanan membuat Putin mengambil langkah mengubah perekrutan sukarela menjadi mobilisasi wajib. Sebuah skema panggilan cadangan terbatas dan bergulir dikabarkan sedang dipersiapkan, yang merupakan jenis langkah yang selama ini dihindari Putin sepanjang perang setelah mobilisasi parsial pada September 2022 terbukti sangat tidak populer di Rusia. Dasar-dasarnya sudah dipersiapkan. Putin akan melakukan hal bodoh yang secara tidak langsung mengakui bahwa operasi militer khusus yang selama bertahun-tahun ia sebut sebenarnya adalah perang yang tidak dimenangkan Rusia. Dia tidak ingin melakukannya, bukan karena dia peduli pada rakyat Rusia, tetapi karena Putin tahu bahwa keributan yang akan ditimbulkan oleh mobilisasi bisa menjadi ancaman bagi posisi kekuasaan yang telah ia pertahankan selama seperempat abad. Namun jika Putin ingin invasinya berlanjut, apalagi saat Ukraina semakin cepat menghancurkan tentara Rusia, dia tak punya pilihan lain. Dia telah menghabiskan stok narapidana Rusia yang dapat dikirim ke garis depan. Soal relawan, persentasenya terlalu rendah dan Rusia mulai kehabisan dana yang dulu dipakai memberi insentif sejak awal agar mereka mendaftar. Wilayah-wilayah yang dipaksa untuk membiayai pendekatan itu, termasuk Ryazan yang sudah disebutkan sebelumnya, mulai kehabisan uang. Insentif keuangan yang dulu bisa mencapai $40.000 sebagai bonus pendaftaran di beberapa wilayah Rusia juga mulai habis. Bonus kini mulai dikurangi di banyak wilayah menurut Kiev Post karena wilayah-wilayah itu membutuhkan dana untuk keperluan lain, bukan hanya mengirim lebih banyak pasukan tumbal untuk Putin. Kita melihat berbagai masalah bertemu. Ukraina kini lebih efektif menghancurkan militer Rusia dibanding sebelumnya. Zona maut yang dipenuhi drone yang menyebabkan begitu banyak masalah bagi Rusia kini 3 kali lipat lebih besar karena adanya drone serangan jarak menengah. Pada akhir 2025, Ukraina memproduksi 4 juta drone per tahun untuk mengisi zona maut sehingga persediaan mereka tidak akan habis dalam waktu dekat. Di dalam Rusia, serangan jarak jauh Ukraina menghancurkan kilang minyak, terminal ekspor, dan simpul-simpul militer yang semakin menekan arus kas Rusia. Selain melemahkan militer Rusia di dalam Ukraina, ada juga kemunduran di wilayah belakang dan kematian di garis depan. Dengan meningkatnya serangan musim semi Rusia, situasi Rusia akan semakin buruk. Kita melihat hal itu dari meningkatnya jumlah serangan yang mulai dilancarkan Rusia pada bulan Maret. Sebagai contoh, dalam 4 hari menjelang 23 Maret, Rusia melakukan lebih dari 600 serangan terhadap Ukraina yang mengakibatkan kehilangan 6.090 prajurit menurut laporan Kiev Independent. Itu berarti lebih dari 1.522 korban di pihak Rusia per hari dan menandakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalikan angka itu dengan 30 hari dan kerugian Rusia per bulan mendekati 46.000. Itu hanya beberapa ribu dari tingkat pengikisan yang dinilai Ukraina cukup untuk memaksa Putin mengakhiri perang. Pemimpin Rusia sedang menuju 50.000 korban per bulan dan dia melakukannya di saat perekrutan Rusia sedang kacau balau. Semua ini tak bisa dipertahankan. 89.000 tentara jadi korban dalam 3 bulan seharusnya cukup jelas bagi Putin. Namun seperti biasa, dia terlalu fokus pada invasinya hingga tak melihat gambaran besar. Putin sedang menuntun militernya menuju kehancuran dan Ukraina sangat senang untuk menggandeng tangannya, membimbingnya lebih jauh di jalan yang sedang ia tempuh. Oh, dan jangan berpikir sedetik pun bahwa Ukraina tidak terus-menerus menemukan cara-cara baru dan bahkan lebih baik untuk membalikan keadaan perang melawan Rusia. Strategi drone jarak jauh Rusia yang jadi salah satu keunggulan Kremlin kini juga mendapat perlawanan. Bagaimana caranya? Senjata mirip Star Wars jadi jawaban Ukraina, selengkapnya ada di video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis angka di balik invasi Putin. Terima kasih sudah menonton.